Berbagai sumber riwayat memberitakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu seorang ummul mukminin yang paling besar kecemburuannya kepada Nabi. Dan kita tahu bahwa kecemburuan seorang istri terhadap suaminya adalah gejala kejiwaan yang menandakan kadar kecintaan seorang wanita terhadap seorang pria yang dicintainya. Pada umumnya, semua anak Hawa cemburu terhadap anak Adam kesayangannya. Hanya gejalanya saja yang tampak berbeda. Pada wanita yang emosional, gejala kecemburuan lebih menonjol daripada yang ada pada wanita yang rasional. Sedangkan yang tersimpan di dalam hati dan perasaan adalah sama. Berikut beberapa kisah tentang kecemburuan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Suatu saat, dikala sedang berbincang-bincang, Aisyah radhiyallahu anhu tidak dapat menguasai dirinya ketika mendengar berulang-ulang Rasulullah SAW menyebut Khadijah radhiyallahu anhu. Terlepas ucapan dari lidahnya, perempuan tua dari Quraisy yang berpipi kempot dan jompo yang Anda sebut itu, Allah sudah memberi penggantinya kepada Anda yang lebih baik. Mendengar itu, wajah Rasulullah SAW tampak marah dan menjawab, "Demi Allah, Allah tidak memberi kepadaku penggantinya yang lebih baik. Ia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Ia membenarkan kenabianku sewaktu semua orang mendustakan diriku. Ia menyantuniku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. Melalui dia Allah menganugerahiku anak yang tidak aku dapatkan dari istri yang lain." Diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Muslim mengenai Rasulullah SAW, tidak ada perempuan lain yang kucemburui seperti kecemburuanku terhadap Khadijah radhiyallahu anhu, karena aku sering mendengar beliau menyebutnya. Pada suatu hari, Halah, saudara perempuan Khadijah radhiyallahu anhu, datang ke Madinah berkunjung ke keluarga Nabi. Ia diterima oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika Halah baru sampai di halaman rumah Rasulullah SAW, seketika itu juga dengan jantung berdebar-debar, beliau menyapa dengan suara keras. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing. Beliau menyuruh salah seorang sahabat mengantarkan sebagian dagingnya kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anhu yang masih hidup. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, beliau menjawab, "Aku sungguh menyayangi teman-teman Khadijah radhiyallahu anhu." Dalam menghadapi para istri-istri Nabi yang lain, mengungguli mereka dengan ucapan, "Rasulullah SAW tidak nikah dengan gadis selain saya." Pada saat Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah, Aisyah melihat secara langsung bagaimana keadaan seorang Safiyah itu. Begitu keluar, ia dihentikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sambil tertawa beliau bertanya, "Hai Sukairah, bagaimanakah yang engkau lihat dari seorang Safiyah?" Aisyah terperanjat, ia jengkel dan cemburu. Kemudian sambil mengangkat bahu ia menjawab, "Saya melihat perempuan Yahudi." Jawaban itu tentu tidak menyenangkan beliau. Karenanya lalu beliau menasihati Aisyah radhiyallahu anhu, "Janganlah engkau berkata seperti itu. Ia telah memeluk Islam dan melaksanakannya dengan baik." Pada suatu waktu, Maryah, istri Nabi, melahirkan seorang anak. Pada saat Nabi berusia 60 tahun dan setelah 20 tahun lebih dari kelahiran Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu, baru kali ini ada seorang istrinya yang melahirkan putra bagi beliau. Keesokan harinya, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memberikan sedekah kepada kaum fakir miskin di kota Madinah. Pada suatu hari, oleh Nabi, ia diperlihatkan kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Dengan riang dan ramah, Nabi bertanya, "Apakah ada kemiripan antara bayi ini dengan aku sebagai ayahnya?" Pertanyaan beliau itu oleh Aisyah radhiyallahu anhu
dirasakan sebagai tusukan sembilu di ulu hatinya, hingga ia nyaris menangis. Dengan menahan kejengkelannya, ia menjawab, "Saya tidak ada melihat kemiripan antara bayi itu dengan Anda." Seketika itu juga beliau memahami apa yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Karena itu beliau segera meninggalkan tempat, membawa Ibrahim dan menyerahkannya lagi kepada wanita yang menyusuinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang akhir hayatnya, beliau berada di rumah Maimunah radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian ia rela beliau pindah ke rumah istrinya yang lain, menurut keinginan beliau sendiri. Dan akhirnya beliau pindah ke rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Beberapa waktu menjelang akhir usia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke kuburan Baqi, memanjatkan doa, memohon ampunan ilahi bagi semua penghuni kubur. Keesokan harinya, ia melihat Aisyah radhiyallahu anhu mengeluh kepalanya pusing. Entah apa sebabnya, Nabi sendiri merasakan kepalanya pusing. Saat Nabi mendatangi istri-istrinya yang lain, tiba-tiba rasa nyeri di kepala beliau muncul kembali, bahkan lebih nyeri dari semula. Setibanya di kediaman Maimunah radhiyallahu anhu, beliau seolah-olah tak dapat lagi menahan pusing. Para istri beliau berkumpul di rumah Maimunah. Beliau melihat mereka satu persatu kemudian bertanya, "Di manakah saya besok pagi? Di manakah saya besok lusa?" Beliau merasa terlampau lama menunggu tiba waktu gilir di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Para istri beliau yang lain memahami hal itu. Karenanya mereka lalu menyahut, "Ya Rasulullah, hari-hari giliran kita telah kita serahkan kepada Aisyah." Beliau lalu menyuruh seorang sahabat memberitahu Abu Bakar radhiyallahu anhu supaya mengimami sholat jamaah di masjid menggantikan beliau. Beliau lalu pindah ke tempat Aisyah radhiyallahu anhu. Di sana para ummul mukminin menjaga beliau secara bergantian. Hanya putri beliau Fatimah radhiyallahu anhu yang hampir tidak pernah meninggalkan tempat kecuali untuk suatu keperluan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anhu dikenal oleh para sahabat sebagai wanita ahli fikih, berbeda dari para ummul mukminin lainnya. Ia memang yang termuda usianya, gadis satu-satunya yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia masih dalam usia kurang dari 20 tahun. Kondisi usia, badan, dan kesehatannya memang memungkinkan ia bertindak lincah. Aisyah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sumber utama hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu tidak kurang dari 2210. Pengetahuannya tentang agama Islam cukup banyak. Imam Al-Juhri menegaskan pengetahuan Aisyah radhiyallahu anhu mengenai agama jika dibandingkan dengan semua pengetahuan yang ada pada istri Nabi lainnya, atau jika dibandingkan dengan pengetahuan agama yang ada pada semua wanita pada masa itu, maka pengetahuan yang ada pada Aisyah radhiyallahu anhu tentu lebih banyak. Sebuah riwayat menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ambillah separuh ajaran agamamu melalui Al-Humairah, Aisyah radhiyallahu anhu." Aisyah radhiyallahu anhu juga seorang wanita kritikus, sejarawan, dan banyak mengetahui soal-soal pengobatan. Mengenai itu, Urwah bin Az-Zubair mengatakan, "Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui soal-soal sejarah, hukum, dan ketabiban melebihi Aisyah." Ummul mukminin tersebut memang istri Nabi Muhammad SAW yang paling banyak pengalamannya, baik yang manis maupun yang pahit. Ia mendampingi beliau semasa perjuangan Islam sedang gencar-gencarnya melawan kekufuran dan syirik. Ia juga secara langsung berkecimpung dalam malapetaka terbesar yang menentukan jalannya roda sejarah Islam semenjak terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dialah yang memimpin pasukan bersenjata dalam peperangan melawan Ummul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, yakni dalam Waqatul Jamal, perang unta di Basrah. Aisyah radhiyallahu anhu wafat dalam usia 66 tahun pada malam Rabu tanggal 17 Ramadan tahun 50 Hijriah.
Demikianlah menurut berbagai sumber sejarah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu turut serta dalam sholat jenazahnya berjamaah di Masjid Nabawi dan turut pula mengantar ke kuburan Baqi di malam hari, sesuai dengan pesan Ummul Mukminin sendiri sebelum wafat. Di pekuburan yang gelap gulita itu, orang menyalakan api penerangan dengan membakar pelepah-pelepah kurma yang sudah dicelupkan ke dalam minyak. Banyak sekali kaum muslimin yang turut mengantar jenazah Ummul Mukminin ke pekuburan, hingga ada yang mengatakan bahwa belum pernah terjadi malam seramai itu. Jenazahnya dimakamkan di kuburan yang sama dengan tempat pemakaman para Ummul Mukminin yang sudah wafat lebih dahulu, selain Siti Khadijah radhiyallahu anhu yang dimakamkan di Mekah. Aisyah radhiyallahu anhu tidur lelap menantikan saat kebangkitannya kembali, sedangkan dunia yang ditinggalkannya belum pernah sempat tidur. Buku-buku sejarah masih terus melukiskan riwayat kehidupannya sejak remaja putri dan pernikahannya pada bulan Syawal dengan manusia terbesar dan termulia sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW.